Sudah lebih 2 minggu saya pakai HyperOS 3 di Poco X7 Pro saya. Nah, kira-kira apa aja sih masalah yang muncul ketika saya pakai HyperOS 3 di Poco X7 Pro saya? Dan apakah HyperOS 3 ini worth it untuk kalian install di device kalian yang sudah support HyperOS 3? Oke, di sini saya akan ngebahas beberapa masalah atau mungkin bisa dikatakan juga bug yang ada di HyperOS 3 selama saya pakai ponsel ini kurang lebih sudah 2 atau 3 minggu seperti itu. Jadi sejak HyperOS 3 rilis untuk Poco X7 Pro, saya langsung install dan saya langsung gunakan dari hari itu juga sampai sekarang. Oke, yang pertama saya akan ngomongin tentang performanya. Untuk performanya, kalau kalian benchmark dengan Antutu, di sini saya pakai Antutu 11, memang skornya naik menjadi 2.009.000 sekian. Sebelumnya skor Antutunya cuma 1.918.000. Artinya ada kenaikan sebesar 90.000 poin. Apakah hal tersebut membuat performa ponsel ini naik signifikan setelah saya gunakan? Well, sebenarnya 90.000 poin itu tidak terlalu signifikan menurut saya karena saya ketika menggunakan ponsel ini terutama untuk ngegame ya rasanya sama-sama aja. Masih kena limit di menit-menit tertentu juga, misalnya Genshin Impact dulu itu kena limit di sekitar 8 sampai 12 menit. Di HyperOS 3 juga sama, kena limitnya di segitu juga. Jadi kalau kalian ngebenchmark HyperOS 3 di Poco X7 Pro kalian terus skornya nggak sampai 2 juta atau 1.900.000 sekian, ya itu masih wajar-wajar aja karena itu masih dalam range performa dari Poco X7 Pro itu sendiri. Overall untuk performa di atas kertas memang naik, tapi secara real life-nya ini rasanya sama aja sih seperti sebelum update di HyperOS 3. Hanya saja pengalaman saya menggunakan HyperOS 3 ini memang ada peningkatan animasi, jadi animasi untuk buka tutup aplikasi ataupun masuk-masuk ke menu-menu settingan seperti itu tampilannya lebih smooth aja, jadi lebih memanjakan mata menurut saya. Memang terasanya akan lebih responsif, tapi sebenarnya ini memang dari HyperOS 3-nya sendiri ada improvement mengenai animasinya itu sendiri. Jadi ini bukan hal yang signifikan, tapi ini memang suatu peningkatan yang enak aja di mata kayak gitu. Nah, yang kedua adalah banyak banget yang komen bahwa setelah update HP-nya jadi panas, baterainya boros dan lain sebagainya. Kalau kalian scroll di halaman paling bawah updatean HyperOS 3, di sini ada perhatian kayak gitu. Kalian baca aja dan kalian akan mendapati bahwa perangkat kalian akan melakukan optimasi yang biasanya membuat perangkat kalian panas dan baterainya cepat boros. Kurang lebih optimasinya 1 sampai 3 harian. Jadi kalau kalian baru update banget nih, baru sehari 2 hari, terus ngerasa ponsel kalian panas, baterainya cepat habis, ya itu masih dalam range normal seperti itu. Beda halnya kalau ini sudah 1 minggu atau 2 minggu, terus rasanya panas dan boros kayak gitu, ya mungkin ada aplikasi yang nggak kompatibel dengan Android 16 di HyperOS 3. Tapi kalau masih 1 sampai 3 hari, ya itu masih normal-normal aja, jadi nikmatin aja HyperOS kalian, nanti juga akan normal dengan sendirinya. Selanjutnya nomor 3 adalah ada yang komen juga saya baca itu mengenai charging speed yang nggak bisa maksimal. Untuk charging speed setelah saya update ke HyperOS 3, charging speednya sama saja, tidak ada penurunan sama sekali. Pastikan saja untuk opsi pengisian daya ini kalian pilih di kecepatan tertingginya, karena dengan demikian ponsel ini bisa di-charge dengan charging bawaan hingga 90 watt. Dan selama ini saya menggunakan ponsel ini, baterai life-nya juga masih sama saja. Ya kurang lebih saya bisa menghabiskan ponsel ini itu 1,5 hari sampai 2 hari kurang untuk sekali charge, dan sekali charge itu biasanya memakan waktu 40 sampai 50 menitan. Kurang lebih dari sekitar 10% ke 100%, dan memang ini ponsel ini saya selalu charge ke 100% langsung full seperti itu, nggak saya batasi ke 80 karena memang menurut saya ngecas itu cuma sehari atau 1,5 hari itu sekali, jadi nggak terlalu masalah juga lah kalau langsung dicas ke 100%. Beda halnya kalau kalian ngecas itu sehari bisa sampai 2 atau 3 kali. Saran saya sih batasi aja charge-nya ke 80% untuk ngebuat baterai health kalian jauh lebih baik lagi. Nah, kembali lagi ke pembahasan baterai. Untuk ketahanan baterainya ini saya rasa juga masih sama ya di HyperOS 3 dengan dibandingkan dengan HyperOS 2.
Saya tidak merasakan semakin boros ataupun tambah lebih awet juga enggak. Ya kurang lebih sama aja lah menurut saya. Dari sektor baterai saya nggak ada komplain berarti di HyperOS 3 ini. Nah, hal selanjutnya yang cukup sering dikomplain adalah mengenai tampilan keyboardnya. Sekarang dia punya jarak dan ini sebenarnya dulu itu bisa disetting untuk jaraknya, tapi ini sudah mentok. Jadi ini tetap ada jaraknya seperti itu. Kalau saya pribadi sih nggak masalah karena memang saya kalau pakai keyboard itu harus agak ke atas karena sudah terbiasa mengetik seperti itu. Tapi beberapa di antara kalian ada yang menggunakan keyboard itu mentok sampai ke bawah, sampai di sini. Dan itu mungkin akan menjadi suatu masalah untuk kalian. Nah, sayangnya untuk saat ini saya belum menemukan solusi untuk bisa menghilangkan jarak ini karena dari beberapa dari kalian itu menganggap hal ini cukup mengganggu. Tapi untuk saya sendiri sih ini tidak terlalu mengganggu ya. Jadi saya tidak secara aktif untuk mencari solusinya. Ya udah saya biarin aja seperti itu karena memang sehari-hari juga saya menggunakan keyboard itu selalu ada jaraknya karena kalau dia mentok ke bawah, saya ngetiknya itu nggak terlalu enak. Mungkin untuk teman-teman yang sudah nemuin solusinya bisa kalian share aja di kolom komentar. Nah, hal selanjutnya adalah ini hal keberapa ya? Nanti saya akan kasih nomor. Ini mengenai tampilan ini susunan layar utama. Di sini susunan layar utama saya pakai 4x6 dan di sini hanya ada dua pilihan 4x6 ataupun 5x9. Sebenarnya ada satu pilihan lagi. Untuk munculinnya gimana? Untuk munculinnya itu kalian harus menghilangkan search bar ini atau tombol search ini. Kalian masuk aja ke settingan, kemudian ke layar utama. Nah, nanti kalian di pencarian di layar utama ini kalian checklist aja seperti ini. Nah, nanti ketika kalian pencet susunan layar utama akan muncul lagi pilihan untuk 4x7. Nah, saya nggak tahu kenapa ketika pencarian di layar utama ini diaktifkan, dia susunan layar utamanya nggak muncul yang 4x7, hanya ada dua seperti itu. Tapi bagi saya pribadi ini bukan suatu masalah karena memang saya secara default pakai yang 4x6. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya nggak terlalu masalah juga. Tapi kalau kalian ingin yang 4x7 ya tadi kalian sudah tahu caranya seperti apa kayak gitu. Nah, yang nomor 6 adalah beberapa dari kalian itu ada yang komplain bahwa album foto dari WhatsApp kalian itu hilang setelah update ke HyperOS 3. Kalau saya sendiri sih secara personally tidak pernah menyimpan foto-foto dari YouTube secara langsung ke device saya. Jadi masalah tersebut tidak terlalu saya hiraukan juga. Namun kalau saya baca-baca sebenarnya fotonya itu enggak hilang, masih tetap ada di device kalian. Nah, salah satu caranya untuk mengembalikan agar kalian bisa melihat foto kalian di galeri adalah kalian masuk ke settingan, kemudian pembaruan aplikasi sistem. Nah, di sini saya ada pembaruan Mi Gallery. Nah, di sini kalian bisa update secara manual saja. Kalian klik perbarui seperti itu. Nanti foto-foto WhatsApp kalian akan muncul di galeri lagi. Kalau enggak, saya baca juga ada yang menggunakan Google Foto untuk bisa melihat foto-foto dari WhatsApp kayak gitu. Yang nomor 7 adalah feel getar dari Poco X7 Pro setelah saya update ke HyperOS 3. Entah kenapa, feel getarnya itu setelah saya update rasanya agak beda dengan HyperOS 2 di versi berapapun kayak gitu. Ketika saya baru update ke HyperOS 3 itu kerasa banget bedanya. Dan saya bisa mendeskripsikan bahwa getarnya itu tidak sedewasa di HyperOS 2. Saya agak sulit mencari kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan hal tersebut, tapi yang jelas ketika saya pakai ponsel ini, getarnya itu terasa tidak saya suka ketika saya komparasikan dengan feel getar atau getar dari ponsel ini ketika dia pakai HyperOS 2. Nah, di video mengenai HyperOS 3 sebelumnya yang saya buat, ternyata ada satu orang atau beberapa orang kayak gitu yang menyatakan bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Tapi ini setelah saya pakai kurang lebih 2 atau 3 minggu, ya perasaan tersebut sih sebenarnya udah hilang ya. Dan saya nggak peduli juga dengan feel getar yang seperti ini karena feel getarnya juga masih sama. Hanya saja di sini di level umpan balik haptiknya ini saya agak naikin. Biasanya itu kalau nggak salah di tengah aja normal-normal aja, tapi di sini harus saya naikin biar dia agak menyesuaikan dengan preferensi saya ketika saya pakai di HyperOS 2. Overall setelah saya pakai selama 2-3 minggu ini, feel getarnya ya normal-normal aja sih menurut saya. Tapi itu ya pada awalnya terasa banget bedanya kayak gitu.
Nah, yang terakhir ini mungkin tidak terlalu banyak yang membicarakan, tapi saya secara personal sangat kesusahan untuk bisa menggunakan fitur ini, yaitu interkonektivitas. Saya sendiri menggunakan laptop MacBook dan juga punya HP iPhone, jadi adanya interkonektivitas ini tentunya akan sangat membantu saya untuk sharing file ke laptop MacBook ataupun ke HP iPhone. Sayangnya, entah sudah berapa kali saya coba, saya itu masih belum berhasil ngirim file ke iPhone ataupun menggunakan ponsel ini di laptop MacBook seperti itu. Padahal ini sudah menggunakan OS terbaru, kemudian aplikasi interkonektivitas di MacBook saya juga sudah yang paling baru, sistem operasinya juga sudah yang paling baru, tapi entah kenapa masih belum bisa juga. Untuk teman-teman yang sudah berhasil untuk bisa menggunakan interkonektivitas, mungkin bisa tolongin saya coba sharing pengalaman kalian, tapi saya pikir cukup sedikit dari kalian yang memanfaatkan fitur interkonektivitas ini. Well, overall itu aja sih yang mau saya share di video kali ini. Kalau kalian ada keluhan lain atau menemukan bug lain di HyperOS 3, terutama untuk Poco X7 Pro, kalian bisa kasih tahu saya di kolom komentar.